Astagfirullahaladzim, 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 wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biniyatil qabul wa tamamil kulli sirrin wa amrillah amratil rasul wa ala kulli manar sallallahu salih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimna min ladunka ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung pelajaran tauhid atau sifat 20. Masih dalam pembahasan hukum syar'i. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang hukum akli atau hukum akal, yang mana hukum akal itu terbagi kepada 3: wajib, mustahil, dan harus. Wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang hukum syar'i atau hukum syariat agama atau hukum Islam. Arti hukum syar'i yaitu perintah Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Perintah Allah dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf di sini Islam, baligh, dan berakal. Karena memberatkan, jadi sifatnya memberatkan kepada mukallaf. Maksudnya apa? Bahwa perintah itu adalah, jika perintah itu wajib, maka kewajiban bagi setiap mukallaf, orang Islam yang baligh berakal, untuk melaksanakan perintah tersebut. Atau menentukan sebab atau syarat atau mani'. Jadi hukum syariat, hukum agama itu selain perintah yang sifatnya memberatkan kepada mukallaf, juga hukum tersebut menentukan sebab. Sebagai contoh, setiap orang Islam yang baligh berakal itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Itu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Nah, kewajiban puasa tersebut tentunya didahului oleh adanya sebab, yaitu sebab melihat hilal atau bulan di awal Ramadan. Jadi melihat hilal, istilahnya ru'yatul hilal di awal Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Berpuasa Ramadanlah kalian karena melihat hilal 1 Ramadan. Jadi berpuasalah kalian puasa Ramadan karena melihat hilal 1 Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian, maksudnya berhari rayalah kalian karena melihat hilal 1 Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika hilal 1 Ramadan tertutup oleh awan, fakmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ini ketentuan cara menentukan 1 Ramadan. Jika pada tanggal 29 Sya'ban itu terlihat hilal, maka besok harinya adalah 1 Ramadan. Wajib kita melaksanakan puasa Ramadan. Jika pada tanggal 29 Sya'ban dan hilal tidak terlihat karena mungkin tertutup awan, maka Sya'ban disempurnakan 30. Di Sya'ban disempurnakan 30 hari. Itu anjuran Rasulullah dalam menetapkan 1 Ramadan. Itu sebab melihat hilal. Atau yang kedua, hukum itu ditentukan dengan syarat seperti misalnya kewajiban salat. Maka syarat orang enam salat itu diantaranya suci badan daripada hadas dan daripada najis, suci pakaian daripada najis. Nah, jika seandainya dalam melaksanakan salat itu syarat sah salatnya kurang, maka salatnya itu tidak sah atau tidak diterima. Jadi harus sempurna syaratnya, syarat wajib salat dan syarat sah salat. Atau ditentukan oleh mani', ada yang mencegah, seperti halnya perempuan yang haid, itu dianjurkan dan malah diharamkan jika mereka puasa Ramadan, karena haid bagi perempuan itu adalah mencegah kewajiban puasa Ramadan. Tapi wajib diganti selama beberapa hari dia haid dalam bulan Ramadan, wajib diqadanya di luar bulan Ramadan. Ini hanya mani', ada yang mencegah, ada sebab sehingga perempuan itu kada wajib melaksanakan puasa Ramadan karena dalam keadaan haid. Jadi boleh kada puasa Ramadan, tapi kena mengganti, mengqadha di hari lain. Berapa hari dia ketinggalan puasa Ramadan, maka berapa hari itu juga dia akan mengqadha di bulan lain. Lain hanya salat. Kalau salat selama perempuan haid itu kada mengqadha, jadi kada wajib mengqadha. Kalau perempuan haid itu kada wajib mengqadha puasa selama dia haid meninggalkan salat.
Tapi kalau hanya puasa Ramadan wajib mengqadha di bulan lain. Nah, dari keterangan ini maka terbagi hukum syar'i ini kepada 7 bagian. Hukum syar'i, hukum syariat, hukum agama itu terbagi kepada 7. Yang pertama wajib. Nah, ini wajib syar'i ngarannya. Wajib syar'i, wajib pada hukum syariat. Lain wajib akli lain. Makanya kita harus mengetahui hukum syariat supaya kita bisa membedakan mana wajib akli, wajib pada akal, dan mana wajib syar'i, wajib pada hukum syariat. Itu supaya kita bisa membedakan. Nah, kalau wajib pada akal itu arahannya kepada Allah dan kepada Rasul. Tapi kalau yang wajib syariat, wajib pada syar'i, itu arahannya kepada mukallaf, orang Islam yang balik dan berakal. Jadi wajib syar'i, wajib pada hukum syariat artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakan dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Jika dikerjakannya mendapat pahala, jika ditinggalkannya mendapat dosa. Contoh, salat 5 waktu dalam sehari semalaman. Itu setiap orang Islam yang mukallaf wajib melaksanakan salat 5 waktu. Jika dikerjakannya salat itu, maka dia mendapat pahala. Jika ditinggalkannya, dia mendapat dosa. Dan kewajiban-kewajiban agama yang lain seperti puasa Ramadan, bila dikerjakannya mendapat pahala, jika ditinggalkannya mendapat dosa. Zakat, kalau sudah sampai haul dan nisabnya, jika dikeluarkannya zakat mendapat pahala, jika tidak dikeluarkannya zakat mendapat dosa. Haji demikian juga, jika telah mampu melaksanakan ibadah haji dan dikerjakannya haji, dia dapat pahala. Tapi kalau tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia berdosa karena dia sudah menjadi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Dan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Jadi banyak kewajiban-kewajiban agama itu. Nah, wajib kita ketahui, wajib kita pelajari supaya kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena kalau kita kada tahu itu suatu kewajiban, lalu kita tinggalkan, maka kita berdosa. Jadi kada ada alasan kada tahu. Kenapa kada menggawi? Karena kada tahu itu kada ada alasan. Tidak ada alasan kenapa kada menggawi. Alasannya kada tahu itu kada ada alasan. Seperti kewajiban yang lain, misalnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu yang hukumnya fardhu ain, ilmu yang hukumnya itu fardhu ain, seperti ilmu fiqih, ilmu ibadah, dan ilmu muamalah, ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah, dan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, 3 ilmu tersebut itu wajib setiap orang Islam menuntut mempelajarinya. Artinya bilanya dilaksanakannya mendapat pahala, jika tidak maka dia berdosa. Makanya tidak ada istilah alasan kenapa kadang mengerjakan kewajiban. Alasannya kada tahu tuh kada jadi alasan. Kada jadi alasan lagi. Itu wajib namanya. Jadi wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan maka mendapat dosa.
apapun kewajiban-kewajiban agama. Nah, wajib di sini ada ngarannya wajib ain atau fardu ain, itu setiap orang Islam wajib melaksanakan. Ada juga yang dinamakan wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah, masalah fardu kifayah ini atau wajib kifayah ini itu sebagian kecil orang yang melaksanakan, maka gugur kewajiban yang kadang melaksanakan. Artinya kalau berdosa kadang mengerjakan, karena sudah ada sebagian yang melaksanakannya. Seperti halnya pelaksanaan fardu kifayah orang yang sudah meninggal, seperti dari memandikan, bilanya kadang bisa memandikan berdosa sakampungan, tapi bilanya ada bisa memandikan 1 atau 2, 3 orang bisa memandikan, lalu dimandikannya jenazah tersebut, maka gugurlah dosa orang yang lain. Walaupun ini kadang gawi, gugur kewajiban dosa yang lain, karena sudah ada sebagian orang yang melaksanakan kewajiban kifayah tersebut, memandikan, kemudian selesai memandikan lalu mengkafan, menyembahyangkan, mensalatkan mayit. Walaupun hanya 1 orang di kampung itu, maka gugur kewajiban ke masyarakat lain dalam hal mensalatkan mayit. Demikian juga mengubur atau menanam. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban agama yang harusnya kita pelajari supaya kita tuh dapat mengetahui ini satu kewajiban luar kita, sehingga kita kawal melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian yang kedua, hukum syar'i adalah sunnah. Sunnah artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakan dan tak dapat dosa jika ditinggalkannya. Itu sunnah. Jika dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau seandainya tidak dikerjakannya pun tidak berdosa. Seperti sunnah rawatib, qobliyah subuh misalnya 2 rakaat, atau qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah dan ba'diyah maghrib, qobliyah dan ba'diyah isya. Itu sunnah. Jika dikerjakan dia mendapat pahala, jika tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Cuman kalau kita mengambil segi manfaat fadilat daripada sunnah rawatib tersebut, maka kita pun orang rugi kalau kita tidak melaksanakan sunat rawatib tersebut. Karena banyak fadilat-fadilat daripada Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan dari sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Seperti halnya qobliyah subuh, itu kata Rasulullah, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rak'atul fajri 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu nilai pahalanya lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seisinya, dibanding dengan kita melaksanakan jadi kalau kita melaksanakan sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu ganda-ganda pahalanya, lebih baik ujar Nabi daripada dunia dan isi-isinya. Apalagi misalnya kita baca ayat setelah Fatihah, rakaat pertama kita baca alam nasrah laka sadrak sampai habis suratul Yusrah. Rakaat kedua kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surah al-fil. Maka ujar Nabi, man shalla alam bi alam lam yusibhu alam. Barang siapa sembahyang sunat subuh dengan alam nasrah
ayat rakaat pertama, dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil pada rakaat kedua, maka orang tersebut tidak akan ditimpakan penyakit. Jadi kada berpenyakitan asalnya membaca ayat pertama limbah suratul Fatihah alam nasrah sampai habis, limbah ayat kedua rakaat kedua sudah Fatihah baca alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis. Nyatanya ba'diyah apa qabliyah subuh.